Halo semua teman-temanku Libra, selamat datang di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar untuk kalian semuanya? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga berbahagia ya. Ini adalah general reading, love reading untuk kalian yang berzodiak Libra di bulan September tahun 2021. Sifat dari setiap readingan yang Kak Tere buat adalah universal, tidak akan cocok untuk semuanya. Jadi dengarkanlah readingan ini dengan penuh kebijaksanaan ya. Oke, siap. Teman-teman, jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere Wijaya, silakan hubungi via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ya. Oke, sebentar ya. Aku rapikan kartu-kartunya dulu. Lalu aku akan tarik energi kalian secara universal ya. Oke. Libra ya. Bagaimana asmara zodiak Libra di bulan September tahun 2021 ini? Asmara zodiak Libra di bulan September tahun 2021 ini. Asmara zodiak Libra di bulan September tahun 2021 ini. Oke, kita tarik aja, nggak apa-apa ya. Oke. Teman-teman Libra, aku di sini melihat ada komitmen ya, ada komitmen antara kamu dengan seseorang di sini, atau bisa juga dengan pasangan kamu, dimana komitmen itu aku rasa sudah berada di masa lalu gitu ya. Komitmen yang indah ini sudah berada di masa lalu dan kamu tidak lagi terikat dalam komitmen ini ya, atau kalian sudah tidak lagi bersama, intinya seperti itu, dimana kalian masing-masing gitu ya sedang berusaha ya untuk menstabilkan kehidupan kalian ya. Baik secara materi, baik secara batin maupun secara spiritual di sini ya. Oke. Dimana untuk mengawali fase hidup yang baru tanpa pasangan itu membuat beban dan penderitaan yang cukup berat bagi kalian yang perempuan atau berdivine feminim di sini ya. Karena tidak mudah ya, tidak mudah untuk menjadi single mom or single dad di sini ya. Oke. Dimana semuanya harus sendiri, diurus sendiri gitu ya. Dan aku lihat memang ada energi dari divine maskulin gitu ya. Bagi kalian yang berdivine maskulin di sini energinya sangat emosional ya, sangat ambisius ya, sangat posesif juga ya, egois ya, dan agak childish sih gitu ya, agak kekanak-kanakan.
Oke, ini aku lihat ada dari kalian yang berhubungan dengan anak gitu ya. Oke. Jika kalian yang divine maskulin gitu ya, yang memiliki anak dan kalian harus menghidupi anak kalian, memang ada perasaan yang berat gitu ya, karena kalian tidak bisa gitu ya, kalian mungkin bisa mencukupkan dia secara materi, tapi untuk kasih sayang kalian itu tidak bisa memberikan kasih sayang seperti ibunya gitu ya, karena sebagai ayah memang ada batasan yang tidak bisa diberikan gitu ya oleh seorang ayah gitu, dan hanya bisa diberikan oleh seorang ibu, dan sebaliknya juga gitu ya. Jika ini seorang ibu atau single mom yang harus menghidupi buah hatinya, aku rasa juga ada beban yang tidak mudah untuk mencari materi di kondisi saat ini gitu ya, dimana dia bisa memberikan anaknya kasih sayang yang full, tapi dari sisi materi mungkin belum cukup gitu ya, masih ada kekurangan. Dan memang seorang ibu tidak bisa memberikan atau ya menghadirkan figur ayah gitu ya kepada buah hatinya gitu. Ada selalu batasan gitu ya, karena peran ibu dan ayah itu masing-masing menurut aku tidak bisa ketika sudah bercerai atau tidak bersama lagi, seorang ibu bisa menghadirkan figur ayah kepada anaknya, dan sebaliknya seorang ayah belum tentu bisa menghadirkan figur ibu dalam diri dia gitu ya, dalam diri pribadi gitu ya, satu pribadi ini. Oke, dimana gitu ya kalian gitu ingin gitu ya, ingin memanifestasi kembali gitu ya, ingin mengafirmasikan kenangan-kenangan saat kalian masih bersama gitu ya. Mungkin kalian di sini mungkin gengsi ya untuk berkata aku menyesal berpisah dengan kamu, tapi memang ada kesadaran yang cukup besar bahwa anak ini harus dibesarkan oleh kedua orang tuanya, tidak bisa aku aja atau dia aja gitu ya, harus ada kebersamaan di sini untuk membesarkan anak ini gitu ya, karena anak ini butuh kedua orang tuanya, bukan salah satu figur saja. Dimana kalian aku rasa juga ingin gitu ya membuka komunikasi kepada mantan kalian untuk membicarakan soal anak ini ya. Kalian setidaknya jika memang tidak bisa bersatu kembali, setidaknya bisa bersatu gitu ya sebagai ayah dan ibu ya, dimana aku rasa di hati kecil kalian gitu ya, ada perasaan yang masih cinta, masih sayang kepada mantan gitu ya. Kalian masih merasakan chemistry yang kuat walaupun kalian sudah tidak hidup dalam satu atap gitu ya. Ya, dimana aku rasa sangat besar kemungkinan akan ada pertemuan kembali ya. Pertemuan ini tidak selalu berhubungan dengan rekonsiliasi, tapi aku sangat melihat bahwa ada peluang untuk rekonsiliasi ya, tergantung kalian, tergantung situasi dan kondisi kalian di sana. Oke, ada pertemuan yang manis gitu ya, dimana pertemuan itu aku rasa juga membawa kestabilan dalam emosional untuk anak kalian gitu ya, atau juga ini bisa tentang kalian yang merasa lebih baik gitu ya, ketika ada pertemuan gitu ya, semua hal bisa kalian bisa membicarakan semua hal kepada dia, kepada mantan kalian ini, tentang segala situasi dan kondisi yang mungkin memberatkan kalian di sini. Begitu pula dengan dia, dimana setelah kalian komunikasikan ada sedikit kelegaan, ketenangan gitu ya.
kestabilan kembali di dalam emosional kalian, bahwa kalian itu menemukan satu solusi lah gitu, bahwa pada akhirnya segala apa yang dirasa kalian tuh berat, dia mau untuk memberikan bantuannya gitu ya, atau dia bisa menanggung. Di satu sisi apa yang dia merasa berat, kamu bisa untuk memberikannya, atau saling membantu lah di sini gitu ya. Jadi aku lihat ada sebuah kesepakatan di sini ya. Kesepakatan itu kesepakatan yang terjadi ini bukan semakin menjauhkan antara kalian dengan mantan kalian, atau kalian berdua dengan anak kalian, tetapi aku lihat kesepakatan ini akan semakin menyatukan, mendekatkan kalian gitu ya, yang sudah tidak bersama ini gitu ya. Akan ada kedekatan yang dipulihkan di sini ya. Oke, di kartu selanjutnya ada energi dari divine masculine-nya sangat kuat. Mungkin di sini tentang sebuah kedewasaan dari divine masculine yang mungkin masih memberikan perhatiannya, masih memberikan kesempatan lah untuk semuanya ini jauh lebih baik gitu ya. Masa lalu mungkin tidak bisa diperbaiki, tapi masa depan masih ada peluang untuk diperbaiki menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dan sempurna gitu ya. Aku rasa ada kesadaran dan kemauan dari seorang divine masculine untuk memperbaiki situasi di masa mendatang gitu ya, agar segala sesuatu yang mungkin belum bisa dia lakukan di masa lalu, dia ingin melakukan di masa depan gitu ya. Oke. Aku lihat di kartu selanjutnya aja. Oke. Ya. Di sini memang ada waktu ya, ada waktu yang memulihkan. Aku lihat seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut gitu ya. Segala beban penderitaan yang kamu rasakan atau juga dia rasakan akan menemui sebuah kesepakatan gitu ya, dimana ada refleksi, ada keinginan yang sama gitu ya. Aku melihat keinginan kamu dan keinginan mantan kamu atau pasangan kamu terdahulu ini hampir sama, mirip sekali gitu ya. Jadi memang aku lihat memang akan membawa sebuah kesepakatan yang tidak alot gitu ya, akan mudah gitu. Kesepakatan akan mudah diambil di sini karena keinginan kalian tuh sama gitu, mirip gitu ya. Ya, aku rasa juga ini bisa ada peluang sebagai penyatuan atau rekonsiliasi kembali. Mungkin kalian bisa balikan dengan mantan kalian di sini, rujuk kembali, ada kemungkinan seperti itu karena kedua belah pihak sebenarnya belum bisa move on satu sama lain dalam hal rasa gitu ya. Ya, ada energi positif, ada manifestasi, ada kesadaran yang muncul di sini dari sisi maskulin terutama untuk bisa memulai semuanya dari awal ya, untuk melihat masa depan, ada peluang di masa depan untuk kalian berdua bisa berbahagia kembali sebagai sepasang pasangan di sini ya. Kita akan lihat dari energi kartu selanjutnya. Ya, dimana memang aku lihat kebijaksanaan di antara kalian terutama divine masculine itu sudah mulai bergerak gitu ya. Sudah mengalami sebuah manifestasi kemajuan yang cukup signifikan gitu ya, lebih dewasa lagi divine masculine kamu di sini ya. Dan ya memang semua butuh proses ya. Masih ada energi toksik, masih ada energi overthinking di sini, dan ini
aku rasa energinya dari divine feminim ya. Kamu masih overthinking, kamu masih takut ini, masih takut itu gitu ya. Jika kamu masih penuh pertimbangan di sini karena kamu masih ada beban rasa yang mungkin di masa lalu belum bisa kamu healing di sini. Ya, akan ada perputaran energi ya. Yang aku lihat di sini perputaran ini tergantung kamu sih, tergantung kalian berdua ya. Jika kalian bisa memanifestasi energi yang sama, maka hasilnya akan positif ya. Jika kalian memanifestasi hal yang bertolak belakang, maka perputaran energi ini mengarah kepada hal yang negatif. Jadi hati-hati dengan manifestasi kamu. Apa yang kamu manifestasi itulah yang akan terrealisasi di sini. Jadi aku harap kamu bisa memanifestasi hal-hal yang baik ya, agar realisasinya wujudnya tuh juga dalam wujud yang baik ya, itu kebahagiaan di sini. Ya, ada memang ini untuk energi dari divine feminim ya. Siapapun kamu butuh healing ya. Kamu butuh bisa melihat segala situasi dan kondisinya saat ini dengan di masa lalu tuh berbeda ya. Kamu harus bisa mengurai ya segala keruwetan yang ada di dalam pikiran kamu sendiri ya. Ada energi Capricorn. Kamu harus bisa mengakhiri apa yang telah berakhir dan harus bisa mengawali apa yang baru di sini ya. Ya, apapun kegalauan, apapun pertanyaan yang ada di pikiran kamu tentang dia, tentang apapun itu ya, kamu akan menemukan, kamu akan merealisasi jawabannya di depan mata kamu gitu ya. Kamu akan melihat jawaban itu tepat di depan mata kamu di sini ya. Apapun gitu ya yang kamu pahami sebagai komitmen ya dalam sebuah hubungan, harus kamu telaah lagi gitu ya, harus kamu pahami dengan baik gitu, terutama bagi kalian yang berdivine maskulin di sini. Apapun pengertian kamu, pemahaman kamu tentang komitmen, kamu harus lihat kembali apakah itu benar, apakah ada sesuatu yang salah yang kupahami gitu ya, agar di kemudian hari komitmen yang sesungguhnya kalian berdua itu mau bisa benar-benar terrealisasi. Mungkin harus ada diskusi antara divine maskulin dengan divine feminim gitu ya, jika mau rujuk, jika mau rekonsiliasi. Apa sih pengertian komitmen bagi divine maskulin, bagi divine feminim? Coba katakan, coba ungkapkan. Dimana mungkin walaupun ada perbedaan, kalian bisa mencari jalan tengahnya ya, dimana pengertian pada akhirnya pengertian tentang komitmen dalam sebuah hubungan dapat dipahami bersama-sama ya, bukan salah satu pihak aja. Oke, aku sudah dapatkan pesan semesta untuk kamu ya. Kamu harus bisa gitu ya melindungi diri kamu, melindungi anak kamu ya, harus bisa melindungi hati kamu sih ya, karena untuk seorang divine feminim itu perasaannya itu berlebihan gitu ya, kadang-kadang terlalu berlebihan sehingga itu memunculkan sebuah prasangka pemikiran yang kadang-kala tidak baik ya. Maka kamu harus bisa menjaga mood kamu ya, menjaga hati kamu, menjaga pikiran kamu terutama dari hal-hal yang negatif ya, dari overthinking kamu ya. Ini adalah awal yang baru untuk kamu membuka pertualangan kamu gitu ya. Akan ada pertualangan baru yang lebih asik, yang lebih menyenangkan di sini ya. Dan aku rasa jika kamu bersama dengan
ada rekonsiliasi, aku ada penyatuan di sini. Aku merasa dari penyatuan itu juga akan ada keberkahan dalam sisi materi gitu ya, akan ada kelimpahan gitu, karena kamu dan dia hokinya tuh sama-sama besar gitu ya. Kalian punya sisi hoki yang bagus. Ketika hoki yang bagus disatukan dengan hoki yang bagus, maka yang ada adalah keberkahan, kelimpahan gitu ya. Dan aku rasa ketika kalian rujuk kembali anak kalian, dia akan punya adik gitu, kalian akan hamil lagi. Untuk yang perempuan atau divine feminim di sini akan ada kehamilan lagi ya, akan ada berkah yang baru yang itu akan membuat hubungan kalian itu semakin harmonis ke depannya ya. Oke, ini adalah saran yang terakhir ya, pesan semesta yang terakhir. Seberat apapun ya hubungan gitu ya, atau seberapa besar perbedaan itu ada di antara kalian, jawabannya ya satu, kalian harus melihat semua itu dengan kesabaran ya. Jika kalian tidak bisa menjalani hubungan ini dengan sabar, hubungan apapun lah, dengan hati yang sabar, maka semuanya akan yaitu memperlihatkan gejolak yang cukup besar. Ketika kamu sabar gitu ya, ya semua akan berjalan sesuai keinginan kamu gitu loh ya. Sebentar ya, ada telepon. Oke. Yang aku maksud ini aku perjelas lagi ya, maksudnya wait for winter, memang menjalani sebuah hubungan pasti ada gejolaknya, pasti ada kendalanya. Kamu diharapkan saat gejolak atau kendala itu muncul ke permukaan, kamu diharapkan untuk lebih sabar, terutama kamu yang divine feminin di sini. Kesabaran tuh butuh gitu ya. Tidak bisa kadangkala kita tuh terlalu memaksa gitu pasangan kita untuk berbicara gitu ya. Terkadang kita pasangan kita juga butuh waktu. Jadi ini wait for winter ini memberikan sebuah masukan, pesan bahwa kamu tuh harus lebih sabar lagi ketika kendala-kendala dalam sebuah hubungan muncul gitu ya. Jadi kamu harus lebih calm down, lebih santai gitu ya, lebih relax gitu ya. Lihatlah situasi itu dengan lebih objektif ya, jangan subjektif. Kalau subjektif itu selalu pada saya gitu ya. Tapi kamu harus melihat situasi dan kondisi itu berdasarkan secara keseluruhan, objektif. Jadi secara umum gitu ya, secara apa adanya, realitanya tuh gimana gitu. Jangan hanya soal aku dan aku. Kamu harus juga bisa melihat dari sisi pasangan kamu di sini ya, agar bisa mencapai pemahaman gitu ya. Kamu harus bisa memahami dia gitu ya, dalam situasi dan kondisi yang mungkin saat ini kalian hadapi gitu ya. Jangan ego gitu ya. Oke, seperti itu. Semoga kamu bisa pahami ya apa yang aku sampaikan ini dengan sebaik mungkin ya. Oke. Oke teman-teman, inilah readingannya. Salam bahagia dari aku. Bye bye semuanya.